Halo everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Top 10 list film hari ini datang dari film mitologi populer yang dimana gue sendiri emang favorit banget sama film yang mengandung unsur mitologi seperti ini. Seperti biasa yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu karena gue punya banyak banget film rekomendasi dan film terbaru untuk kalian tonton di rumah atau bioskop. Jadi jangan sampai ketinggalan info soal seputar film dan mengklik tombol lonceng di channel ini. Let's begin. God of the air, you must protect the mortals. God of Egypt. Banyak film Hollywood yang sekarang mengadaptasi cerita dari mitologi ataupun dewa-dewa kuno dan salah satunya adalah dari peradaban Mesir kuno yang selalu aja siap menarik para penonton untuk datang ke bioskop. Berlatar di Mesir, tempat di mana kelahiran peradaban kuno dimulai dari segi legendanya. Bercerita tentang Set, si dewa kejam yang berhasil mengambil ahli tata Mesir setelah mengalahkan dewa penerus Horus. Aktor kolosal kesayangan kalian dan sekaligus aktor favorit gua juga akan hadir di film ini, yaitu Gerard Butler dengan akting yang memukau layaknya deja vu saat gua nonton aksinya sebagai Set lagi pakai kostum yang cukup mirip dengan Spartan. Bedanya di sini dia nggak memamerkan perut six pack dari King Leonidas. Sebagai film mitologi bergenre fantasi, tentu aja pasti diperlukan banyak special effect, tapi sayangnya banyak VFX yang menurut gua kurang rapi dan terkesan nanggung gimana gitu. Jadi terpaksa gua menempatkan di peringkat 10. Something we would never have. Today we fight for honor. Immortal. 11-11-11 adalah perilisan nomor cantik yang diberikan oleh film mitologi Yunani yang satu ini. Tapi apa film ini bisa secantik dari nomor tanggal perilisannya? Immortals bercerita tentang perebutan sebuah kekuasaan antara manusia dan dewa. Raja Hyperion yang gila akan kekuasaan telah menghanguskan Yunani untuk mencari sebuah senjata kekuasaan legendaris yang memiliki kekuatan besar, yaitu busur Epirus yang pernah ditempa oleh dewa langit, yaitu dewa Ares. Tapi dengan keadaan yang genting ini, diam-diam Zeus memilih Theseus untuk menyelamatkan umatnya dari Hyperion dan pasukannya. Buat gue yang suka sama film mitologi agak sedikit kecewa sih sama storynya yang lumayan lambat dan terkesan boring banget, apalagi buat para awam yang jarang banget mengikuti kisah mitologi Yunani seperti ini. Dan karena itulah gue menempatkan film ini di peringkat ke-9. Beowulf. Satu-satunya film animation yang membuat gua harus masukin di top 10 film ini. Dari sebuah puisi yang ditemukan pada tahun 700 sebelum Masehi asal Inggris yang penulisnya pun sampai saat ini belum diketahui. Pada 507, prajurit Getis Beowulf melakukan perjalanan ke Denmark bersama pasukannya termasuk sahabat karibnya bernama Wiglaf. Mereka berdua bertemu Raja Hrothgar yang membutuhkan pahlawan untuk membunuh makhluk troll mengerikan bernama Grendel. Film animation dari Hollywood yang satu ini menurut gue lumayan cukup bagus, apalagi dari segi visual grafik dan penangkapan gerak atau motionnya. Meski begitu, film Beowulf yang dirilis pada tahun 2007 ini lumayan cukup mengecewakan secara komersial, karena cuma bisa menghasilkan 196,4 juta dolar Amerika Serikat dengan anggaran produksi mencapai 150 juta dolar Amerika Serikat. Dengan berat hati gue masukin film animation ini ke peringkat 8. That's what all the fuss is about. Don't worry, you'll soon understand what all the fuss is about. King Arthur Legend of Sword. Legenda tentang Raja Arthur dan Excalibur memang bukan cerita baru yang diangkat menjadi sebuah film. Dari sekian banyak film tentang Raja Arthur dan Excalibur, cuma film ini yang bisa menggait gua buat semakin bisa mendalami kisah dari Raja Arthur dan pedang legendarisnya. Kisah ini bermula saat Arthur kecil, yaitu anak dari Raja Uther, menyaksikan sendiri saat ayah dan ibunya dibunuh oleh pamannya sendiri yang bernama Vortigern. Saat Raja Uther meninggal, dia ternyata mewariskan sebuah pedang bernama Excalibur untuk Arthur kecil. Pedang tersebut memiliki kekuatan besar dan tertancap pada Uther yang menjadi batu. Hingga suatu hari legenda mengenai pedang ini mulai terdengar di telinga Arthur yang sudah besar dan berhasil mencabut pedang Excalibur.
Tapi dengan sutradara terkenal dan sempat menggandeng David Beckham untuk menjadi cameo, tidak memungkinkan film ini akan menjadi sukses. Sebaliknya, film ini malah membuktikan kegagalan epik dalam akhir pekan debutnya dengan hanya mampu mendulang $15,4 juta di Amerika dan mendapatkan low rating oleh kritikus. Sayang banget gue cuma bisa memberikan list film ini di peringkat ke-7. Clash of the Titans and War of the Titans. Setelah rilisnya versi Jackson and the Lightning Thief di awal tahun 2010-an, perfilman Hollywood sepertinya belum puas untuk kembali melakukan pembuatan film dengan berbagai kisah mitologi Yunani. Dan akhirnya film yang dibawa arahan sutradara Louis Leterrier dan dukungan penuh dari produksi Warner Bros. Menciptakan film baru bernuansa mitologi Yunani yang digadang-gadang akan menjadi film kolosal terbaik. Film ini berkisah pada zaman kuno, tepatnya setelah para dewa telah membagi dunia untuk mereka pantau sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai gundah dan mempertanyakan serta menantang pencipta mereka. Perseus, manusia setengah dewa keturunan Zeus, penguasa langit, memberikan misi untuk menghentikan Hades, dewa kematian yang berkuasa menjadi raja manusia dan menggeserkan posisi Zeus. Film ini terbagi menjadi dua seri, yaitu Clash of the Titans yang pertama dan War of the Titans yang kedua atau kelanjutannya. Kalau kalian pengen tahu alur ceritanya, gue saranin buat nonton film ini dari pertama, karena kalau kalian langsung nonton yang kedua, jamin gak mudeng dan nontonnya malah stuck sampai pertengahan aja. Gue akui untuk alur ceritanya dari film ini lumayan agak belibet, tapi gak sama grafiknya yang membuat kalian bakal terhibur dan sekaligus menjadikan film ini di peringkat 6. Versi Jackson and the Olympians. Sebelum Clash of the Titans rilis, film mitologi yang gak kalah seru sebenarnya udah ada duluan. Cuma ini adalah versi modern dari film mitologi lainnya yang terkesan kebanyakan film kolosal. Ya, gue yakin kalian pasti udah tahu semua film ini adalah versi Jackson and the Olympians. Percy Jackson adalah remaja berumur 12 tahun. Ia dituduh mencuri petir milik dewa Zeus. Berita hilangnya petir Zeus membuat penghuni Olympia dan para dewa terancam berperang. Jika perang ini sampai terjadi, maka seluruh alam semesta akan hancur dan musnah. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka Percy harus menemukan petir Zeus yang dicuri dan membuktikan bahwa dirinya telah difitnah oleh seorang pencuri yang sebenarnya. Yang gak suka sama film mitologi di era modern dan mengesampingkan alur cerita yang kompleks, gue sarankan untuk buat pikir-pikir lagi nonton film inilah. Bukannya jelek, cuma di film ini ceritanya menurut gue malah agak jadi kayak fantasi ala Harry Potter gitu, yang cuma dikasih efek smooth CGI-nya. Tapi bagi kalian yang suka sama film modern fantasi kayak gue, ini adalah film yang cocok banget buat ditonton. Apalagi ada si cantik dan seksi Alexander Daddario. Alur cerita yang menarik dan beda dari yang lain menjadikan film ini berada di peringkat 5. Troy. Jika umumnya film kolosal seperti mitologi Yunani melibatkan aktor-aktor yang mungkin belum begitu terkenal, beda halnya sama film Troy ini yang menggait aktor bintang top seperti Brad Pitt dan Eric Bana yang sanggup membuat gua kagum dengan memerankan Achilles dan Hector. Troy sendiri berkisah pada 1250 sebelum Masehi. Yunani menyatakan deklarasi perang dengan Troy setelah seorang pangeran Troy bernama Paris membawa ratu Sparta yang bernama Helen ke Troy. Ketika raja dari Sparta mengetahui Helen, yaitu istrinya, dibawa kabur oleh Paris, mereka kemudian menyiapkan 1000 kapal yang membawa 50.000 prajurit Yunani untuk mengempur Troy. Dengan bantuan Achilles, para prajurit Yunani mampu melawan Troy yang dipimpin oleh pangeran Hector. Satu kata untuk gua tentang film ini yaitu epic. Film ini sungguh bener-bener epic banget. Dengan film yang menghabiskan banyak sekali biaya produksi yang digelontorkan oleh rumah produksi Warner Bros. Pictures, Helena Production, dan Latina Pictures, tampaknya telah membuat keuntungan besar yakni sampai dengan $490 juta dan sekaligus mendapat nominasi 1 Oscar yaitu di kategori Best Achievement in Costume Design. Keuntungan yang begitu besar sampai mendapatkan sebuah penghargaan menjadikan film ini di peringkat 4. To save the world. Wonder Woman.
Bosan dengan superhero yang mengangkat kisah fiksi dan nggak masuk akal? Kalian bisa coba superhero wanita dengan kekuatan super dari pulau tropis yang indah dan eksotis, tepatnya di Amazon, yang dilindungi oleh dewa petir Zeus karena telah membantu sang dewa untuk mengalahkan kudeta perang yang dilakukan oleh anaknya, yaitu dewa perang Ares. Ada seorang perempuan tangguh di antara perempuan lainnya yang tinggal di Themyscira, Amazon tersebut bernama Diana Prince. Suatu hari seorang pilot Amerika bernama Steve Trevor terdampar di Themyscira. Diana curiga dengan kedatangan Steve dan mencoba untuk menyelidiki dunia luar yang mungkin ada sangkut pautnya dengan perbuatan dewa perang Ares. Mungkin agak terlalu mengada-ngada karena bahwa kita tahu zaman mesin dan zaman sebelum Masehi itu memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Tapi balik lagi ke filmnya yang mengandung unsur superhero fiksi yang selalu mencari plot story menarik serta adegan action yang cukup menantang, sehingga penonton dibuat kagum dengan film seru yang terkesan gak terlalu boring itu. Gue rasa cukup sih buat bikin story yang teratur dan action dari era modern yang menegangkan. Bisa dilihat dengan gua memberikan film ini di peringkat ketiga. See this. Trilogy of the Thor. Kalau tadi ada superhero dari DC Comics yang bisa membuat film mitologi menjadi semakin menarik, dan sekarang nggak lengkap rasanya kalau rival dari superhero sebelah nggak dimasukin di list film ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Thor dari Marvel Cinematic Universe. Thor bercerita tentang kehidupan di Asgard di mana para dewa dari mitologi Nordik tinggal. Thor, si dewa petir, mempunyai watak yang arogan sehingga dibuang oleh ayahnya Odin ke bumi untuk bisa membaur dan mempelajari hidup bersama dengan manusia. Di bumi, Thor bertemu dengan seorang ilmuwan cantik bernama Jane Foster yang mulai sedikit demi sedikit mengubah hidupnya. Di mana perubahan hidupnya dimulai dengan menangani adiknya Loki yang menyebar ancaman dan kerusakan di bumi. Superhero yang satu ini mendapatkan jatah 3 chapter atau seri di MCU. Yang pertama adalah Thor dengan alur cerita untuk menyelamatkan bumi dari adiknya yang bernama Loki. Yang kedua, Thor The Dark World dengan alur cerita menghadapi kekuatan asing yang tertanam di tubuh Jane Foster. Dan yang ketiga atau yang paling terbaru sekarang adalah Thor Ragnarok dengan alur cerita Thor yang sedang dipenjara di salah satu galaksi yang dimana di sini gua rasa bakal nyambung sama film MCU lainnya, terutama dengan film The Guardian of the Galaxy. Cukup dengan trilogi tersebut membuat gua menjadikan film ini di peringkat kedua. This is Sparta! 300. Balik lagi di film kolosal yang pasti udah kalian tunggu-tunggu nih pastinya. Film legenda yang sangat populer di mana dulu sering banget jadi meme oleh netizen di seluruh dunia dengan aksi tendangan mautnya tentunya. Bercerita di tanah Persia dan Spartan yang sedang menundukkan seluruh kerajaan di seluruh Yunani tanpa pengecualian, sama halnya dengan Raja Leonidas. Raja Persia Xerxes mengirim seorang utusan yang datang ke kerajaan Leonidas dan mengatakan bahwa raja tersebut dapat berkuasa di seluruh Yunani jika dia mengakui keagungan Raja Persia. Dengan marah dan tekad yang kuat, Leonidas kemudian membuat sebuah pasukan kecil yang terdiri dari para prajurit terbaik dari Spartan untuk bertempur melawan pasukan Persia yang sangat banyak di Thermopylae. Best action slasher dan best story aja sih yang bisa gue katakan di film yang mendulang 456 juta dolar yang satu ini. Gue gak bisa ngomentar apa-apa, kalau bisa kalian nilai sendiri dan tonton sendiri seberapa pantasnya film ini nangkring di peringkat pertama. Oke, segitu aja top 10 list film mitologi dari gua kali ini. Yang mau nambahin rekomendasi film bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka, share video ini biar gua semakin semangat buat konten yang seperti ini. Oke, gua Ri, see you in the next video.